Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4, yang saya hormati Pak Sekjen dan para eselon 1 Kementan dan Dirut Bulog Pak Buas dan dari Dirut Pupuk Indonesia, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa nasib petani itu tergantung dari Kementan dan kita semua. Karena petani adalah pihak yang lemah, ketika kita tidak bisa membackup, mereka pasti akan alih fungsi lahan. Ini yang harus jadi perhatian. Dan beberapa kali terjadi goncangan, petani kita masih eksis. Ini artinya sangat tangguh, sehingga kita tidak bisa melupakan kodrat kita sebagai negara agraris. Namun, lagi-lagi anggaran kita selalu dikasih kecil. Tapi dengan anggaran yang kecil ini, harapan saya bisa menentukan skala prioritas yang tepat, sehingga produktivitas petani kita, pekebun kita juga akan lebih baik. Ada satu hal yang perlu saya kritisi terkait dengan Alsintan. Selama ini dengan bantuan Alsintan dari Kementan luar biasa semangat petani dan menarik minat petani-petani muda karena tidak mencangkul lagi. Tetapi ada hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa petani kita ini selalu kesulitan untuk mengerjakan saluran-saluran tersier. Padahal kita ada bantuan TR4. Padahal TR4 ini ada juga yang multiguna, ada paketnya, bisa mendorong juga seperti bulldozer, dan ada pajaknya. Saran saya sebaiknya menggunakan itu sebagian. Kalau harganya mahal, kurangi volumenya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi petani kita. Kemudian kombain. Kombain ini juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau lahan itu cukup dalam, yang bisa operasional di lapangan selama ini hanya Yanmar dan Kubota C70 ke atas. Sisanya tidak akan mampu. Apalagi digunakan untuk di Pulang Pisau dan Kapuas, juga di Kuala Katingan dan Sampit. Tidak mampu karena apa? Karena speknya berbeda. Kalau dua alat ini treknya lebar, beban bodinya lebih ringan, sehingga cukup efektif. Jangan sampai nanti muncul anggapan bahwa Alsintan tidak efektif. Karena kalau kombainnya dipaksakan itu banyak yang nongkrong juga. Dan menarik ketika Pak Presiden membuat pernyataan harus menggunakan taksi Alsintan. Setelah saya pelajari ternyata itu di media itu petani diharapkan kerjasama dengan bank, sehingga bisa membeli alat. Jangankan beli, petani ini hidupnya juga kembang-kembis. Kalau untung, sudah lama petani itu pasti beli alat sendiri. Ini karakter petani. Sehingga inilah yang harus menjadi perhatian. Kalau memang regulasinya tidak memungkinkan untuk beli alat yang saya sampaikan tadi, dirubah sehingga bantuan kita lebih efektif. Kemudian terkait juga perkebunan sawit yang lagi heboh saat ini, karena kami Kalimantan Tengah ini juga mayoritas petani sawit. Akibat stop ekspor kemarin, ini CPO numpuk. Kemudian sudah dibuka tapi kuota ekspornya masih di bawah standar, sehingga tidak mengurangi. Sebelum dibuka itu sudah 7,2 juta ton, tiap bulan 3,4 juta ton produksinya. Kalau yang diekspor hanya 2,5 juta ton, artinya nih stok masih terus numpuk. Dampaknya itu terhadap harga sawit di tingkat petani. Sekalipun ada Kepmen, tidak akan mampu merubah itu, karena ini mengada dari hulu sampai hilir ini terkait. Sehingga cara berpikirnya harus industri. Nah, harapan kami Pak Dirjen baru ini bisa mengkomunikasikan itu lintas kementerian,
sehingga ada solusinya. Kalau tidak ini petani kita bangkrut. Bahkan karena harganya sudah bagus kemarin, banyak yang kredit motor, bangun rumah. Ketika ini jatuh akhirnya bisa terancam, rumahnya disita bank. Sehingga ini yang perlu mendapat perhatian. Yang ketiga, food estate. Ini bukan karena saya dari Dapil Kalimantan Tengah dan food estate cukup luas di Kalimantan Tengah, tetapi saya berpikir secara nasional. Kita tahu bahwa lahan sawah kita di Jawa itu tiap tahun merosot tajam karena peningkatan jumlah penduduk dan keperluan yang lain. Nah, kalau sejak dini tidak dilakukan antisipasi, tentu ini jadi masalah di kemudian hari. Nah, mulai program food estate ini cukup bagus, cukup cerdas. Hanya memang perlu diperbaiki tata kelolanya, karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Bulog juga harus dilibatkan, karena ini satu rangkaian yang luasannya cukup besar. Walaupun ini banyak kritikan, tetapi saya menganggap bahwa ini sangat penting agar tetap dilanjutkan selama memang tata kelolanya diperbaiki melalui perpres atau kepres atau kerjasama antar kementerian, sehingga siapa leading sektornya, kemudian siapa berbuat apa dan bertanggung jawab apa, itu jelas. Ketika irigasinya belum direhabilitasi, kita nanam di sana, hasilnya juga tidak optimal. Tetapi yang irigasi sudah diperbaiki, hasilnya cukup bagus. Bahkan yang hibrida 98 itu bisa mencapai 6-7 ton. Memang benihnya mahal. Kemudian juga harus dibantu dengan jalur usaha tani, ini jadi masalah juga. Saluran tersier, kalau yang primernya itu kan urusan PU. Karena melibatkan kementerian lain, kalau tidak dibuat payung hukumnya, ini nggak bisa efektif. Masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak optimal hasilnya. Padahal sekarang petani kita sudah sangat bersemangat untuk memproduksi, dan ini harus dilakukan. Kemudian kalau bisa dari Bulog juga membuat RMU yang besar, yang canggih saat sekarang ini, seperti sekarang ini, beras padi basah bisa masuk langsung beras keluarnya. Ini cukup bagus karena itu satu hamparan cukup luas, sangat luas sekali, sehingga ini cukup efektif. Jangan sampai Bulog juga tidak dilibatkan, karena pengalaman saya di lapangan ketika Bulog ini kalah bersaing, kemudian Bulog mundur, ujung-ujungnya petani juga dipermainkan dengan tengkulak. Sedang Bulog ini kan punya dasarnya undang-undang yang cukup jelas, kemudian sarana prasarannya itu sampai tingkat kabupaten sangat lengkap, sehingga tinggal kita memperkuat Bulog. Kalau ini dilakukan, saya yakin petani-petani kita juga akan bersemangat lagi dari saat ini. Jadi ada kegiatan satu rangkaian, mulai tanam sampai ke processing, itu Mas Bambang, jelas. cukup. Siap Ketua. Masih banyak. Sampai di mana tadi itu, lupa saya. Iya, saya ini nggak pernah lama ini. Sekali ini agak lama ditegur juga sama Ketua, ya ampun. Mata sudah tidak tahu sampai di mana tadi. Jadi Komisi 4 teman-teman juga bagaimana kita mendorong mitra-mitra kita supaya mitra kita ini juga bisa optimal kerjanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhir salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.